Pertama, pengertian Helenisme. Helenisme merupakan peralihan zaman dari zaman Yunani kuno ke abad pertengahan. Lebih luasnya lagi, Helenisme dapat diartikan sebuah istilah yang merujuk pada kebudayaan yang merupakan gabungan antara budaya Yunani, budaya Asia Kecil, Syria, Mesopotamia, dan Mesir yang lebih tua. Pengertian daripada mitologi. Mitologi adalah sebuah kajian yang membahas tentang mitos. Mitologi juga memiliki keterkaitan dengan legenda maupun cerita rakyat. Selain Helenisme, kita juga membahas mitologi Yunani, di mana terdapat dua penulis yang berpengaruh besar terhadap penulis setelah mereka berdua. Mereka adalah Homeros dan Hesiod. Sejarah daripada Helenisme Yunani kuno. Penulis terawal dan terkenal yang menghasilkan karya Ilias dan Odisseia adalah Homeros. Dia adalah seorang yang pertama kali mencatat mitologi Yunani. Iliad adalah syair yang berfokus pada dua tokoh pahlawan, yaitu Achilles dan Hektor, yang berlatar belakang perang Troya. Sementara Odisseia menceritakan perjalanan Odysseus yang luar biasa untuk dapat pulang. Sistem tradisi oral atau penyebaran dari mulut ke mulut merupakan sarana paling utama dalam berkembangnya mitologi Yunani. Orang-orang Yunani, yaitu bangsa Doria, Aiolia, dan Ionia, mereka tidak mengenal tulisan selama beberapa abad, lebih tepatnya 12 sampai 9 sebelum Masehi, pada awal zaman Mesir. Secara eksplisit, mitologi Yunani terdapat dalam kumpulan cerita dan karya seni Yunani kuno, seperti benda-benda ritual untuk dewa dan para lukisan vas. Memiliki postulat atas dasar keyakinan, atas kepercayaan dan legenda yang disampaikan secara turun-temurun. Legenda mitologis dikembangkan sedemikian rupa sehingga terjalin pemikiran tentang dewa-dewa mengenai kehidupan manusia. Mitologi muncul karena imajinasi manusia tentang problematika kehidupan yang sedang dihadapinya. Pandangan terhadap dewa dalam mitologi itu muncul karena interpretasi manusia yang menjadi legenda. The Hellenistic period has been called the time of syncretism. Syncretisme adalah suatu gerakan yang berusaha membuat harmoni dalam filsafat dan teologi. Permulaan penggunaan syncretisme dilakukan oleh Neoplatonisme dengan usaha menyatukan berbagai agama yang pagan di abad kedua dan 4 Masehi. Helmut Koster mencoba menegaskan bahwa percampuran dari usaha syncretisme mengenai antar agama-agama, terutama agama di Timur Tengah dan Yunani. Syncretisme telah menjadi yang paling kuat dalam perkembangan abad Helenistik. Perang Peloponnesia selama 30 tahun menjadikan Yunani menjadi terpecah belah. Perang yang tidak kunjung berhenti menjadikan Yunani menjadi negara yang lemah. Raja Macedonia II dari Yunani tampil menguasai Yunani yang terpecah belah. Macedonia memiliki watak yang berbeda dengan Yunani, tetapi justru Macedonia menjadi tulang punggung perkembangan Helenisme. Iskandar Zulkarnain atau putra mahkota dari Philip II menggantikan menjadi Raja Macedonia yang didampingi oleh gurunya Aristoteles, seorang filosof
filosof besar yang terkenal dengan pemikiran tentang Tuhan yang bebas dan tidak terkait dengan mitologi. Ada perbedaan pemikiran Aristoteles yang lebih cenderung ke realisme dengan pemikiran Plato atau guru dari Aristoteles. Sama-sama, baik Plato maupun Aristoteles dalam memahami Tuhan berangkat dari dunia realitas atau alam. Tuhan dari hasil pemikirannya disebut sebagai natural teologi. Teologi natural memiliki wawasan lain dibandingkan teogoni. Teogoni lahir dari pemahaman mitologi, sedangkan teologi lahir dari pemahaman filsafat tentang Tuhan. Teologi adalah salah satu cabang filsafat yang mempelajari tentang sifat-sifat Tuhan dalam hubungannya dengan alam dan manusia. Menurut Friedrich Schiller, ciri-ciri filsafat Hellenisme adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemisahan antara filsafat dan sains terjadi di zaman ini. Belajar seperti pada abad ke-20 ini menjadi spesialis. Yang kedua, sifat spekulasi makin dijauhi. Perhatiannya terkonsentrasikan pada masalah aplikasi. Yang ketiga, Athena kehilangan monopoli dalam pengajarannya. Yang keempat, filsafat dipopulerkan sehingga memikat peminat yang semakin luas. Yang kelima, etika dijadikan sebagai perhatian yang dominan. Yang keenam, dua filsafat Hellenisme ialah elektrik. Yang ketujuh, muncul filosof yang lebih senang pada riset, tetapi mereka tidak memiliki teori sendiri. Yang kedelapan, waktu ekstrim muncul. Yang kesembilan, pada zaman ini filsafat lebih lengket dengan agama. Yang kesepuluh, perspektif filsafat dan fakta semakin pendek.